Oke, good morning. How are you, ibu-ibu, bapak? Oke. I'm very well too, thank you, bapak ibu. Hari ini kita akan bertemu lagi ya untuk program PKGSD MBI yang secara tatap muka. Nah, di sini perkenalkan ada saya, Miss Rahayu, yang akan menemani bapak ibu untuk belajar. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri agar Bapak Ibu semakin siap menerima materi hari ini. Begitu ya? Oke, so Bapak Ibu please stand up. Mari kita ikuti gerakannya. I'm a little teapot, short and stout. This is my handle, this is my spout. When I get all steam up, hear me shout. Tip me over and pour me out. Nah, mari kita akan masuk ke modul hari ini, yaitu modul 7, unit 2. What is it about? Nah, we will talk about the learning objectives of this lesson. Ya, learning objective adalah tujuan pembelajaran. Nah, di dalam unit ini kita akan belajar tentang yang pertama, identify hygiene procedures and habits. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi prosedur higienis tubuh atau kebiasaan-kebiasaan untuk menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua adalah kita akan menulis frase simple dan kalimat mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh. Baik, yang ketiga adalah kita akan mendesain dan mengaplikasikan classroom activities untuk kebersihan tubuh. Ini yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita nantinya. Nah, yang pertama, let's look at the poster here. Ada posternya di sini. Nah, cover your mouth and nose. Nah, follow me Bapak Ibu. You can cover your mouth and nose. Nah, mengapa kita harus menutup? Nah, when we cough or sneeze, cough, gitu ya, batuk, and sneeze, hachu, gitu kan, bersin. So we have to cover our mouth and nose. Nah, posternya adalah tentang menjaga agar kita tidak menularkan virus, begitu ya? Ya, and we can use the mask here. And we can cover the mouth and nose using our arm, like this. Next. Okay. And the last one, why should we cover our mouth and nose? So we don't infect others. Kita tidak menulari yang lain. Nah, kita di sini menggunakan pertanyaan pemantik agar anak-anak menyiapkan dirinya sebelum masuk ke pembelajarannya, yaitu pasti mereka sudah pernah batuk, bersin. Nah, pasti mereka akan merasa, oh ya, saya pernah melakukan itu. Maka kita gunakan pertanyaan pemantik yang sangat relate atau berhubungan dengan keseharian mereka. Seperti itu ya. Untuk pembelajaran berikutnya, setelah kita menggunakan pertanyaan pemantik, dalam bahasa Inggris, kita akan membiasakan anak-anak untuk listening, mendengarkan terlebih dahulu, karena dengan listening itu adalah cara termudah anak-anak mendapatkan info terbaru atau mendapatkan ilmu. Sama seperti ketika kita bayi ya Bapak Ibu, anak bayi yang bisa lakukan hanya mendengarkan terlebih dahulu. Dan setelah itu speaking, mengikuti. Setelah anak-anak mendengarkan, mereka akan mengikuti apa yang mereka dengarkan. Karena ini adalah langkah pertama untuk masuknya informasi. Di sini di bagian kedua, anak-anak akan mendengarkan audio tentang kata apa yang digunakan dalam mengungkapkan kebersihan tubuh. Seperti itu. Mari kita dengarkan. Oke, kita masuk ke These are 5 steps to wash your hands effectively. Number 1, wet.
Apa? Wet, good. Number 3, scrub. Number 4, rinse. And number 5, dry. Oke, setelah ini saya ulangi Bapak Ibu, kita bisa mengulangi lagi ya. Saya akan pause. These are 5 steps to 5 steps. Oke, ada 5 langkah untuk menjaga kebersihan tubuh. wash your hands effectively. Number 1, wet. What is it? Wet. Oke, wet. Next. Number 2, get soap. What is it? Get soap. Tujuan dari listening ini adalah membiasakan mereka untuk mendengarkan dulu ya kata-kata yang akan mereka gunakan dalam unit ini. Yang ketiga adalah what should we do to keep our body clean? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga tubuh agar tetap bersih? Di sini I have 6 pictures of how to keep our body clean and please pay attention. The first one, repeat after me. Okay? Take a bath. Brush your teeth. Wash your face. Wash your hair. Comb your hair. Clip your nails. Okay. So, what is the main topic of this picture? Iya, kita bisa mencari topiknya itu pada gambar atau biasanya pada judulnya. So, the topic of this picture is how to keep our body clean. Okay, next. Then, if you want to clean your mulut, what activity do you do? Apa yang kamu lakukan ketika kamu ingin membersihkan mulut? Yang mana? Yes, good job. Brush your teeth. Okay. Next. So, Bapak Ibu, is it true or false? True, benar, false, salah. Is it true or false? You use a comb to wash your face. Kamu menggunakan sisir untuk mencuci wajah. Yes, good job Bapak Ibu. It is false. So the last one, look at picture number 1. What is the child doing? Take a bath. Okay, well done. Nah, pada prosedur teks Bapak Ibu, kita akan menggunakan yaitu yang namanya imperative sentence. Diawali dengan action verb pertama, tanpa tambahan apapun seperti cut, do, atau do not mix, dan seterusnya. Kita penghubung, karena ini adalah step-step atau langkah-langkah, maka itu harus berurutan. Kita menggunakan connective seperti first, pertama, second, kedua. Karena ini ada langkah-langkahnya ya. Ada then, while, after that, and finally. Ada seperti itu. And we can use the adverbials, declare detailed time, such as for 5 minutes. Jadi bentuk atau keterangan waktunya itu diketahui dengan jelas. Procedural text is a text that explains how to do something, how to make something, or how something works through a series of ordered steps. Jadi, and the purpose is to give clear instructions so the reader can achieve the result correctly. Jadi tujuannya adalah memberikan instruksi yang jelas agar sesuatu itu dilakukan dengan benar. And the generic structure, we have the goal or aim, the purpose of the activity, and the materials that we need. And the teaching steps, gunakanlah sequencing words like first, next, after. Di hasil akhirnya nanti, di akhir pembelajaran, kita akan mengajak anak-anak kita untuk menuliskan prosedur teks mereka sendiri. Tentunya dengan bantuan dari Bapak Ibu, begitu ya. Yang suka minum teh, minum kopi, seperti itu ya. Jadi, kalau mereka mengatakan saya suka minum teh, kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan pemantik berikutnya.
Nah, kalau kamu suka minum teh, bagaimana kamu membuat tehmu sendiri? Nah, mereka akan menjelaskan. Maka mereka akan dinyatakan sudah siap untuk masuk ke dalam pembelajaran prosedur teks. Nah, menggunakan Bapak Ibu guru bisa menggunakan project based learning. Jadi ini adalah model pembelajaran yang membuat siswa untuk menghasilkan suatu produk di akhir materinya. Nah, produk apa? Untuk prosedur teks, produknya bisa berupa mereka speaking and practice. Atau mereka bisa writing. Writing apa? Writing steps of how to do or how to make something. Di akhir mereka bisa membuat tulisan untuk menjelaskan bagaimana membuat sesuatu. Thumbs up, berikan jempolnya Bapak Ibu. If you can. Di akhir pembelajaran ini kalau Bapak Ibu sudah bisa. Apa tadi? Yang pertama, sudah bisa accurately list and categorize various personal hygiene. Sudah bisa tadi? Oke, show me thumbs up. Oke, thumbs up. Oke, that's the end of our lesson today. Bapak Ibu, it's very nice to see you here. So give applause. Okay, so I'll see you next meeting. Goodbye.